Oke, Bapak Ibu. Fasas kepabeanan itu secara ringkasnya dibagi dua, Bapak Ibu ya. Ada fase pelayanan, ya, ada fasas fiskal, atau ada yang bilang juga fasas prosedural nih, yang pelayanan itu boleh. Jadi memang lebih dimudahkan, lebih digampangkan gitu tuh pelayanan itu terkait fasas prosedural. Ada banyak ya, ada mita tadi yang lautan luas tuh udah punya mita, terus ada risk handling nanti jelasin, penanganan segera ya, poruslah, penangguhan, dan selainnya banyak sekali nanti ada slide-nya. Nah, yang fiskal itu udah pasti fiskal berarti ada kemudahan ataupun ada pembebasan ataupun yang tidak dikenakan terhadap fiskal ataupun biaya masuk PDRI ya yang harusnya dipungut. Kita nggak pungut, boleh. Nah, itu ada impor sementara, ada preferential tarif, ya, ada pembebasan mutlak, relatif, dan lain sebagainya. TPB itu nggak dipungut semua itu biaya masuknya. Sehingga pasti perusahaan yang harusnya bayar nggak bayar, pasti kan untung kan seperti itu. Cuman memang ada beberapa persyaratannya yang harus dipenuhi. Nah, itu kita sebut dengan fasas fiskal. Ini banyak sekali juga Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, contoh misalkan saya bilang TPB itu dia dapat double Bapak Ibu sebenarnya. Fiskal juga, prosedural juga gitu ya. Nggak apa-apa, itu kita anggap sebagai fiskal karena dominasinya adalah fiskalnya. Nanti kita breakdown satu-satu. Kecuali TPB nanti akan ada materi sendiri ya oleh dosen yang lain gitu ya. Saya juga biasa kalau di CBM ya beberapa tahun lalu pun ngajarnya TPB sebenarnya lebih asik, lebih fokus, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu terkait konsepsi ya. Ini kalau peraturan mungkin Bapak bisa baca ya, pasti undang-undang lah, nggak mungkin nggak di undang-undang itu banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang fasas kepabeanan. Bahkan di pembukaannya di awalnya itu disebutkan kenapa Undang-Undang Nomor 10 itu dirubah jadi 17 itu ada di antaranya adalah mengembangkan fasilitas kepabeanan ya. Untuk apa? Untuk lebih meningkatkan perekonomian pasti. Nah, ini di sini step ada menciptakan situasi kondusif bagi industri perdagangan dan masyarakat pasti. Nah, sehingga perlu beri insentif ya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi pasti Bapak Ibu ya. Ini sedang dibaca. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini dari sisi bea cukai itu kan sebenarnya kan sebagai pengambil pajak ya, sama kayak DJP sebenarnya. Dijen pajak itu juga sama. Kita juga pengambil pajak juga, cuman ini kalau di internal kami kadang-kala ketika kami rapat penerimaan ya, ini selalu jadi kambing hitam. Kami ini gara-gara fasas kepabeanan ini jadi penerimaan kurang gitu, soal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan, tapi bukan berarti kita nyerah gitu, enggak. Oke, kita memang memberikan fasas kepabeanan, kita berikan perusahaan tuh nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak gitu. Cuman lihat tujuan utamanya gitu, lihat belakangnya seperti apa. Kenapa? Karena di depan kita nggak pungut, tapi di belakang si perusahaan ini kan tumbuh, si perusahaan ini bagus, si perusahaan ini beroperasi dengan luar biasa sehingga dia meningkatkan pendapatannya mereka. Dengan itu dia bisa bayar pajak juga, pajak PPh badannya bagus, PPh orang-orangnya bagus, dan PPh lainnya juga bagus. Juga ekonomi impact lainnya apa? Tenaga kerja juga pasti terserap gitu ya. Contoh di kawasan Berikat tadi di PT Megamari itu pasti jumlah karyawannya sangat banyak gitu. Bahkan untuk perusahaan tekstil aja ya, atau TPT ya, perusahaan garment itu bisa pasti puluhan ribu banyak ya. Ada yang karyawan ada 20-an ribu ada. Itu yang efek-efek ekonomi itulah yang kita tuju Bapak Ibu ya. Walaupun kita memang nggak pungut tuh pajak bea masuknya. Lewong nanti tujuannya banyak diekspor gitu nggak apa-apa gitu. Jadi pemerintah merelakan itu untuk mendapatkan ekonomi impact yang lainnya gitu. Lanjut ya. Nah, ini tadi sudah dijelasin jenis fasilitasnya ada apa? Fasilitas pelayanan sama fasilitas fiskal ya. Bedanya apa sih Bapak Ibu ya? Bisa jelasin itu ya. Pertama ya, kalau fasilitas pelayanan atau prosedural itu pasti orientasi adalah kelancaran lintas orang, barang atau dokumen. Jadi ini kita mempercepat. Bahkan ada yang bilang diskresi. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kepala kantor itu bisa mempercepat sebuah arus barang ya untuk meningkatkan pelayanan kita. Apa-apa. Ada tata caranya tapi. Yang kedua adalah fasilitas fiskal tadi ya.
di Indonesia adalah tidak dipungut biaya masuk, pembebasan biaya masuk, pembebasan keringanan biaya masuk, pengembalian biaya masuk, dan penangguhan biaya masuk. Pokoknya bersifat ada pungutan negara itu boleh kita tiadakan ya atau kita tangguhkan. Itu pasal fiskal. Nah, ini misalkan dibaca ya Bapak Ibu bisa. Sudah saya jelasin tadi barusan di awal. Lanjut. Nah, ini terkait pertama ya, mita. Nah, ini jenis proses pelayanan dulu deh. Proses pelayanan itu diantaranya adalah pertama adalah mita. Ini yang bersifat prosedural ya. Mita tadi sudah dimiliki oleh satu perusahaan di Bapak Ibu peserta ya. Ya, ini apa sih mitra utama itu ya? Bapak Ibu kalau pernah atau sering ya mungkin ya ke bank yang punya nasabah prioritas itu pasti pelayanannya beda dengan nasabah biasa gitu ya. Nah, sama seperti itu juga Bea Cukai juga sama punya kita nasabah ataupun mitra utama di mana atas importer atau eksportir tersebut itu diberikan layanan khusus ya. Jadi nggak seperti biasa. Nah, kita pertimbangan ya tadi speed, kecepatannya kita lebih cepatkan, bahkan bisa langsung barang masuk ke pelabuhan atau bandara langsung keluar bisa dipercepat karena kita percaya sama mereka. Ya. Yang kedua efisien ya pasti. Untuk efisien dan kompetitif biar teman-teman perusahaan ini bisa lebih cepat, otomatis logistik cost-nya berkurang. Jadi bisa meningkatkan daya saing mereka. Appreciate yang berikutnya. Nah, yang ketiga ini adalah kita bentuk penghargaan ke mereka. Buat apa? Kenapa? Karena mereka patuh ya. Kita nggak mungkin memberikan pelayanan prima atau pelayanan yang khusus ini untuk perusahaan-perusahaan yang maaf nggak patuh, nggak benar atau nakalan gitu, pemain nggak mau kita seperti itu. Pasti kita kasih untuk perusahaan-perusahaan yang patuh. Nah pun nanti di kemudian hari dia ternyata kedapatan tidak patuh ya kita cabut bisa nggak apa-apa, atau kita bekukan mitanya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah nih proses apa sih yang diberikan ya di mita ini? Yang pertama penelitian dokumen ya. Itu relatif sedikit ya, bahkan bisa dibilang jarang ya. Apalagi pemeriksaan barang itu pemeriksaan fisik barang itu juga sangat-sangat jarang sekali ya. Ya mungkin siapa di sini yang mita mungkin selain kelihatan luas ya kalau ada PIB itu pernah nggak ada yang merah gitu. Mungkin setahun juga belum tentu 1% juga belum tentu ya, pasti sangat-sangat minim sekali kecuali ada informasi intelijen ataupun yang kita curigai ya, barangkali ada NI, NHI, nah itu baru yang kita periksa. Tapi kalau enggak, biasanya cenderung hijau. Terus bisa juga part of container ya, bisa untuk pengeluaran barang sebagian ya, tanpa dilakukan stripping. Truck closing juga bisa dilakukan untuk mita. Jadi langsung tuh dari kapal ya, langsung ke sarana pengangkut. Nah, terus CG juga boleh untuk mita. CG itu corporate garansi Bapak Ibu ya, sudah tahu semua. Ini mungkin sekali lagi untuk Bapak Ibu yang udah familiar, saya yakin udah hatam semua nih. Cuma saya sedikit karena tadi ada yang fresh graduate juga, ada yang mahasiswa juga ya, jadi mungkin nggak apa saya jelasin sedikit. Jadi CG ini Mas siapa tadi ya, maaf yang masih mahasiswa ya, saya lupa tadi saya namanya Mas Reza Pak, Reza Pak. Mas Reza, oke Mas Reza. Ya makasih ya Pak. Ya nggak apa-apa. Saya fresh graduate 10 tahun yang lalu Pak. Oh alah, kirain masih. Ya, kan tadi yang lain Pak, sorry Pak, bercanda aja Pak. Oke siap. Jadi CG ini kan ada beberapa transaksi kepabeanan yang mewajibkan mempertaruhkan jaminan gitu ya. Contohnya impor sementara atau contohnya kita juga ada pembebasan pakai jaminan. Nah jaminan ini biasanya kan pakai cash ya, tapi jarang sekali cash. Atau pakai bank garansi atau pakai asuransi itu boleh. Nah itu kan pasti berbiaya ya pasti ya. Nah untuk perusahaan-perusahaan yang tertentu yang patuh yang bagus itu kita bisa kasih pakai CG aja corporate garansi. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ada namanya SSB ya atau data putih dulu ya zaman dulu ya. White list dia bikin SSB aja terus sudah sanggup bayar. Tapi kalau sekarang pakai CG corporate garansi. Jadi corporate garansi si perusahaan itu ya men-state dia menjaminkan perusahaannya kalau ada apa-apa dia siap bayar pasti itu. Di tanda nota di apa
tanda sahkan notaris, dibawa ke bea cukai, nanti kita terima seperti itu. Jadi sangat mudah ya ini, nggak pakai pihak ketiga lainnya, artinya nggak pakai bank, nggak pakai asuransi, jadi lebih murah pasti ya buat perusahaan. Berikutnya pembayaran berkala juga bisa dilakukan untuk mita. Nah, didampingi sisi juga nih, nah, enak juga kayak AR ya, AR kan juga di pajak ada tuh, nah kita ada sisi untuk mita kita dampingi. Paperless ya pasti juga ya, sekarang udah paperless juga banyak ya, nggak perlu hard copy dalam bentuk pengajuan apapun. Di sini masih state kecuali SKA dan BPP. Nah, SKA pun sejak yang kemarin COVID itu 2020 juga kita sudah bolehkan untuk yang e-COO, beberapa negara sudah melakukan itu, kecuali yang belum ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Persyaratan mita, ya. Persyaratan mita sudah pasti nih Bapak Ibu, tingkat kepatuhannya sangat baik ya, selama 6 bulan. Jadi nggak pernah ada temuan nih 6 bulan berturut-turut. Ya. Nggak pernah ada pelanggaran gitu segala macam. Nggak punya utang pastilah, kalau punya utang berarti kan dia nggak patuh ya. Nggak pernah melakukan pelanggaran pidana, pidana udah fatal lah, soal pidana lah. Terus juga jalur hijau selama 6 bulan terakhir. Terus bidang usaha jelas pasti ya. Terus sebagai WP patuh dari DJP juga kita sinergi bahwa jangan sampai pemain atau pengemplang pajak jadi masuk mita, kan bahaya juga kan gitu. Dan bersedia menjadi penerima mita. Artinya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ini kan fasilitas perusahaan, boleh dipakai boleh nggak juga. Nah, terus pembekuan Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan udah dikasih, terus nah ada namanya kita monef ya, secara berkala. Nanti kita lihat. Nah, kalau dalam hasil monef itu ternyata perusahaannya bagus terus, fine-fine aja, ya udah terus lanjut, terus mintanya lanjut. Tapi kalau ternyata ada masalah, nah, contoh misalnya di persyaratannya ada yang sebelumnya dipenuhi, sekarang udah nggak dipenuhi nih. Contoh tadi dia kena merah ternyata 6 bulan gitu kan. Atau dia misalkan pernah nggak patuh lagi gitu kan. Nah, itu udah langsung kita bekukan. Atau lain-lainnya berbagai banyak. Nah, juga bisa dicabut nih. Kenapa nih? Yang pertama ya, kalau seandainya 3 bulan sejak terima pembekuan, dia belum memperbaiki hasil monefnya. Misalnya ada temuan-temuan ya, temuannya A, B, C, nggak diperbaikin, ya udah kita cabut. Karena dia nggak aware dengan pemberitahuan kita. Nah, yang kedua, pidana. Kalau pidana fatal nih, nggak pakai nunggu-nunggu, langsung kita cabut. Terus si perusahaannya memang mengajukan permohonan juga silakan kita cabut juga. Terus 3 kali monef dalam waktu 2 tahun terakhir ya, tidak memenuhi syaratan terus nih. Wah, ini berarti bisa dibilang orangnya di awal doang nih patuh, pas begitu dapat mitanya ya nakal terus gitu kan. Nah, itu juga kita cabut. Nah, terakhir pilot ya. Pidana sama pilot itu biasanya kita setarakan tuh, cabut deh langsung. Karena pilot dia punya utang nggak bayar, ditagih, ya mempilotkan dirinya atau dipilotkan, itu berarti kita anggap juga tidak layak menjadi mita, kita cabut juga. Itu mita Bapak Ibu. Berikutnya AEO. Nah, ini memang secara ringkas sih Bapak Ibu, kalau lengkap pasti waktunya saya kira nggak akan cukup. AEO ya. Yang pertama ya, ada mita, ada AEO, kenapa ya gitu ya? Ada apa lagi nih kan gitu. Nah, ini memang muasalnya dulu AEO itu muncul pas case WTC ya, WTC tahun 2000 berapa tuh saya lupa tuh, pas saya masih 2004 2005 saya lupa lah. Pokoknya antar tahun-tahun yang ada peledakan menara kembar itu, WTC itu, nah itu sejak itulah Amerika memperketat akses pintu masuk baik di bandara maupun pelabuhan, termasuk ekspor impor ya. Nah, akhirnya dengan itu kuncinya mereka harus safe, harus safety, harus secure ya. Nah, itulah akhirnya dicetuskan konsep AEO oleh beberapa negara. Jadi intinya masuk in out mereka itu harus aman gitu kan, harus teruji, harus dari mulai pemasoknya sampai dengan eksportirnya dan sampai dengan
terus trackingnya, kontainernya, sampai pelabuhannya, bahkan sampai pelayanannya pun juga terjamin gitu ya. Nah, itu makanya disebut dengan AEO, Authorized Economic Operator. Jadi operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasokan supply chain internasional. Nah, ini distandarisasi oleh WCO ya. Nah, bahkan sampai hampir semua negara, walaupun belum semua negara ini, terutama kalau di kita tuh kita sudah bekerja sama juga dengan beberapa negara ASEAN, di antaranya adalah Korea ya. Di negara Asia, di antaranya Korea yang sudah ada MRA dengan kita, Mutual Recognition Agreement. Jadi negara ini bersepakat dulu yang masuk atau yang keluar dari negara yang bekerjasama tersebut itu diberlakukan karpet merah seperti itu. Nah, itu baru berlaku. Nah, jadi kita beberapa negara. Yang pertama ini tadi sertifikasinya dan fasilitasnya itu pasti oleh Bea Cukai ya, nanti yang mensertifikasinya kan. Jadi selama 5 tahunan nih. Nah, benefitnya apa? Banyak sekali, nanti di bawahnya ada slide berikutnya. Nah, ruang lingkupnya adalah Bapak Ibu bisa buat produsen, bisa buat importir, bisa eksportir, PPJK pengangkut, konsultator perantara, pelabuhan, pengolah terminal, hampir semua pokoknya ini semua bisa mendapatkan AEO. Kenapa? Kalau dia punya sertifikasi AEO, ini kemungkinan dia akan lebih banyak bergaining ya dalam menentukan misalkan tender ataupun kerjasama dengan pihak-pihak lain di internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, berikutnya manfaat penerapan AEO ya. Yang pertama bagi operator ekonomi ya, pasti mempercepat proses pengeluaran barang ya. Nah, ini di-state bahwa fasilitas MITA tadi itu yang banyak itu, yang truck closing, yang CG segala macam bla bla itu bisa berlaku buat AEO. Nah, ini berarti MITA plus nih. Ya, tapi memang beda peruntukan ya, kalau MITA itu di internal negara kita aja, kalau AEO itu bisa buat internasional gitu. Nah, bagi Bea Cukai ya, dengan ada pesan-pesan seperti itu otomatis kita udah nggak terlalu repot memikirkan pengawasan karena kita percaya dia secure, safety ya. Jadi udah kita lebih karena trace barangnya itu bisa kita andalkan seperti itu. Nggak mungkin dia tanda kutip ya main-main dengan jenis barang apalagi ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi dengan kita udah percaya dengan perusahaan AEO ini, otomatis ya udah kita efektivitas pengamanannya bisa lebih bagus karena kita dibantu oleh teman-teman perusahaan tersebut gitu ya, dibantu oleh perusahaan tersebut. Nah, pelayanan pun juga lebih cepat gitu ya, dan efisiensi lokasi sebenarnya biasanya kan kita menaruh ya beberapa pegawai untuk ditempatkan di pengawasan, di intelijen segala macam. Nah, untuk dengan adanya AEO ini kita bisa kurangin, jadi bisa buat yang lainnya alokasi SDM-nya. Buat bagi negara ya, dengan ada AEO ini kita bisa diakui sebagai trustworthy country dan internasional. Jadi Indonesia itu banyak nih perusahaan AEO-nya, alhamdulillah, jadi bisa buat bergen juga dalam dunia internasional, perdagangan internasional. Nah, buat perusahaan AEO juga sama ya, dia juga diakui secara internasional sebagai perusahaan yang safe and secure ya. Sekali lagi, safe and secure ini kunci untuk AEO. Dengan mitra bisnis dan bisnis yang comply. Jadi perusahaan yang di luar negeri itu akan lebih percayalah sama teman-teman perusahaan AEO seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk mitra AEO silakan barangkali ada yang pertanyaan, ambil saya agak sedikit tarik napas dulu, lumayan bicara yang lebih. Silakan. Satu atau dua pertanyaan. Bisa ya, kalau BUMN itu masuknya mitra atau AEO Pak, atau dua-duanya Pak? BUMN. Iya. Iya, BUMN kayak saya gini maksudnya Pak. Itu kan katanya soalnya ada subjeknya ada. Maaf Jeffrey Pak. Oh, Pak Jeffrey, sorry. Pak Jeffrey ya. BUMN-nya apa Pak? Saya Pak. Itu kan tadi soalnya Wika saya Pak. Oh, Wika. Oke, siap. Oke, baik Pak, saya jelasin. BUMN itu kalau itu iya Pak. Gimana Pak? Bapak dulu, silakan. Nah, masuknya ke MITA, ke AEO atau masuk dua-duanya? Karena itu kan kalau dilihat dari subjeknya masuk semua tadi saya. Ya. Bisa importer juga, ada pelabuhan ininya. Baik Pak Jeffrey, makasih pertanyaannya. Pak Jeffrey, BUMN itu bisa semuanya Pak.
bisa mita, bisa IO. Cuman Bapak tetap harus apply gitu. Jadi tidak otomatis, Pak. Gitu. Jadi Bapak bisa ajukan perusahaan Bapak sebagai mita dan juga bisa ajukan perusahaan Bapak sebagai IO itu boleh, Pak. Bahkan ada perusahaan juga yang mengajukan yang BUMN ya sebagai apa namanya kawasan berikat juga ada, sebagai PLB pun juga ada BUMN gitu. Nanti saya akan sebut PT-nya yang terkait dengan itu. Jadi asal mengajukan Pak silakan boleh. Berhak mendapatkan itu asal mengajukan. Jadi kan bea cukai nggak mungkin kan men-state ataupun mensertifikasi perusahaan yang nggak ngajuin, nggak mungkin kan. Jadi boleh Pak Jeffrey sebagai perwakilan BIKA nanti datang ke kantor pusat ya, kebetulan perizinannya itu untuk IO masih di pusat ya, untuk mita kalau nggak salah di itu deh, di apa namanya, di KPU ya, nanti di pusat juga ada juga yang melayani juga. Nah itu nanti silakan Pak di lantai 1 Gedung Kalimantan ya, Bapak datang, nanti kalau perlu boleh kontak saya dulu, saya di lantai 12, walaupun beda direktur teman kami, tapi kami bisa menghubungi teman-teman yang bertugas di situ, di bawah Direktorat Teknis Kepabeanan Pak. Ya itu nanti ada subdit apa namanya sertifikasi. Nah, itu ada IO sama mita di bawah persis. Nanti saya akan arahkan Bapak. Boleh. Kapan Bapak ada waktu kita diskusi lebih detail terkait mita dan IO dan bagaimana cara mendapatkannya juga kita bisa share ke Bapak nanti. Gitu Pak Jeffrey. Kira-kira. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, siap. Makasih Pak. Makasih Pak Jeffrey. Yang lain Bapak Ibu silakan. Satu lagi yuk, nggak apa. Biar nggak monoton saya ngomong sendiri. Izin Pak. Siapa nih? Pak Fendi Pak. Pak, ada keharusan kuota ekspor nggak Pak untuk AEO atau mita Pak? Ya, makasih Pak Effendi. Kalau untuk mita dan AEO bebas Pak, karena kan kita bukan fasilitas fiskal ini ya, jadi dia fasilitas prosedural. Jadi boleh bebas, bahkan dia importir murni pun nggak ada masalah. Jadi bahkan dia apa namanya tadi PPJK pun boleh gitu sebagai IO gitu. Kalau mita itu importir eksportir ya. Tapi kalau IO itu bisa semua apa namanya mata rantai, bisa semua subjek di mata rantai barang ekspor impor boleh semua seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Pak, pengajuannya di kantor wilayah masing-masing atau harus di pusat Pak? Ya, untuk EO masih di pusat Pak. Cuma untuk EO mita nanti melalui KPBC dulu Pak atau KPU ya kalau ditanya periuk Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar nih screen saya kayak ada salah. Screen saya tampilnya situ apa ya? Rasa handling, Pak. Waduh, sebentar tampilan saya di sini soalnya itu. Saya menampilkan dulu gimana caranya. Bentar Bapak Ibu ya, saya takut nanti nggak pas. Oke, udah ketampil semua ya. Tadi soalnya di saya beda itu tampilannya. Sekarang udah balik ke rasanding lagi ya Pak ya? Iya Pak, sudah rasanding. Oke, makasih siap. Oke, kita lanjut ya rasanding ya Bapak Ibu ya. Rasanding atau pelayanan segera ya. Itu di undang-undang masih ada juga ya. Nanti Bapak Ibu kalau pasal-pasal silakan lah baca sendiri, saya nggak mentelin. Yaitu pelayanan kepabeanan diberikan atas barang impor tertentu yang
karena karakteristiknya memerlukan planning segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Nah, ini Bapak Ibu, keywordnya adalah ini. Karena karakteristiknya memerlukan segera dikeluarkan, gitu ya. Jadi, nah ini langsungnya di bawahnya ada tuh. Contoh misalkan peka waktu ya, penanganan khusus atau barang lain yang diperlukan ya, berdasarkan kepala kantor pertimbangannya. Nah, contohnya nih, organ tubuh manusia, ginjal, kornea mata, darah, jenazah ya, abu jenazah ini kayak gini-gini barang-barang ini pasti sensitif. Nggak mungkin bea cukai mau nahan lama-lama juga udah segera keluar, nggak apa-apa. Gitu. Barang yang merusak lingkungan apalagi ya, dalam hidup tumbuhan. Zaman dulu surat kabar nih banyak ya, sekarang kan udah online semua nih. Cuman ada juga beberapa yang masih hard copy ya, tapi jarang sekali. Kalau zaman dulu sering. Ya. Ini surat kabar atau majalah yang waktu ini juga cepat langsung keluar. Bisa dokumen surat atau barang lainnya. Jadi sekali lagi memang sifat barang itu harus segera keluar. Nah, itu boleh kita pakai rehandling. Caranya gimana? Nah, ini di sini ada Bapak Ibu. Yang pertama ya, ini pengeluarannya dulu ya, pengeluaran dulu. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum diajukan PIB. Ya, jadi PIB-nya itu belum nanti, ya PIB definisinya. Namun dia harus mengajukan dulu ke kepala kantor ya. Misalkan biasanya ini di Cengkareng nih, Cengkareng sering banget nih, ya. Di Soekarno-Hatta ya, kalau di Soekarno-Hatta, dia dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean, ya standar lah, invoice BL sama packing list, begitu. Terus dilakukan pemeriksaan fisik pasti ya, benar nggak barangnya, sama jaminan. Nah, jaminannya sebesar apa ya? Sebesar biaya masuk PDRI pasti ya. Kita keluarkan nanti ya sebelum dia ajuin PIB. Jadi udah bisa keluar langsung tuh. Jadi kalau ketika udah sudah naruh jaminan ya ke bendahara, langsung prosedur pengeluaran. Nah setelah pengeluaran nih Bapak Ibu ya, keluaran barang ya udah keluar barangnya. Nah dia wajib menyerahkan PIB dan melunasi biaya masuk PDRI yang tadi paling lambat 3 hari ya, 3 hari sejak pengeluaran barang. Sekali jadi keluarin barang, terus naruh jaminan ya, keluarin barang, terus nanti 3 hari, maksimal 3 hari berikutnya dia harus bikin PIB ya, nyerahin PIB dan melunasi biaya masuknya. Nah kalau seandainya ada uang prestasi ya, nah misalkan dia nggak melunasi dalam waktu 3 hari atau dia nggak bikin PIB 3 hari itu, nah, memang kita punya jaminan, betul, jaminan cairkan pasti, cuman kita plus tambah denda ya 10%. Ini dendanya sedang ringan ya, dari biaya masuk doang soalnya. Plus, nah ini yang agak nggak enak, tapi RH nggak akan kita kasih lagi. Jadi fasilitas ini kita bea cukai nggak akan percaya lagi sama perusahaan, soalnya dia nggak patuh gitu ya. Itu yang kita sampaikan. Berikutnya Forislah Bapak Ibu. Nah ini seringkali agak-agak orang bingung. Forislah itu apa? Rasanya seperti apa? Kalau rasanya dari karakteristik barangnya ya, memang perlu keluar. Kalau Forislah Bapak Ibu, ini kalau definisinya bisa dibaca ya, intinya keluaran barang impor dengan penangguhan biaya masuk, ya, dan pajak barang impor dengan berdasarkan jaminan. Nah, cuman di sini keywordnya adalah di bawahnya Bapak Ibu nih, ya. Dia boleh dikeluarkan barangnya tersebut dengan jaminan sesuai BNPDRI. Cuman bukan karakteristik barangnya, tapi jenis barang ini atau skema barang ini dia pakai fasilitas. Ya, pakai fasilitas kepabeanan, pembebasan biaya masuk kah atau keringanan biaya masuk kah. Nah, sehingga sebelum skepnya itu keluar, nah tadi ya, kadang kan dia sebenarnya dapat nih fasilitas kepabeanan nih, ada pembebasan atau keringanan. Namun skepnya kan harus ada skep fasilitasnya itu belum keluar. Nah, sambil nunggu skepnya keluar, dia pakai Forislah, pakai jaminan. Jadi ditunda pembayarannya karena dia dapat fasilitas, bisa biaya masuk PDRI, juga bisa biaya cukai PDRI juga. Nanti kalau skepnya udah keluar, ya, nah diajukan PIB fasilitas boleh seperti itu. Nah ini bahkan ya untuk penanggulangan bencana alam ya, ini lebih cepat lagi ya, dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan fasilitas, karena buat bencana alam biar cepat keluar. Gitu. Nah, di bawahnya ada lagi. Nah, prosedurnya seperti itu, Bu.
Pertama, importir mengajukan permohonan pada kepala kantor ya, pasti dilampiri dengan dokumen KPPN dan disebutkan alasan dan buktinya apa. Nah, kalau setujuin, kalau misalkan nggak jelas pasti tolak lah, atau misalkan ada yang nggak lengkap dokumennya pasti ditolak. Nah kalau setuju terbit SK Foruslah, tadi SK penundaan ya. Nah terus dilakukan dengan pembayaran PIB penangguhan. Nah ini bukan PIB definitif ya, PIB penangguhan, PIB Foruslah nih, plus jaminan. Nah undang musik selesai. Nah terus ini barang udah bisa keluar nih. Nah terus nanti Bapak Ibu, PIB diselesaikan sebelum jatuh tempo dengan penyerahan SK fasilitas. Biasanya 30 hari nih, kasih waktu 30 hari. Ya, 30 hari setelah PIB Foruslah diajukan dan keluar ya. Nanti 30 hari lagi dia harus mengajukan PIB definitif, PIB dengan fasilitasnya gitu ya. Seperti itu. Namun kalau misalkan ternyata dia nggak bikin PIB fasilitasnya, ya mohon maaf, biaya masuk dan PDP dibayar karena kan kita nggak bisa memastikan apakah itu diterima atau enggak fasilitasnya. Jadi kita anggap ditolak ya, plus denda ya. Nanti di bawah ada. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau ini internal kita lah, penelitian dan permohonan fasilitasnya. Jadi mengajukan permohonan ya, kita konfirmasi ya. Sama jadi kan Bapak Ibu ngajuin nih ke Bea Cukai misalkan Cengkareng ya. Nah, Cengkareng nggak serta-merta langsung percaya kan, dia harus konfirmasi dulu nih ke perusahaan, ke instansi yang menerbitkan SCAP-nya, misalkan dari BKPM atau misalkan dari kantor pusat ya. Benar nggak? Oh benar, ya udah kita langsung approve, langsung kita kasih SCAP Foruslahnya. 3 hari maksimal. Oke. Nah ini jangka untuk penangguhan Bapak Ibu. Tadi saya bilang. Jadi dikasih waktu di SCAP Foruslah itu 30 hari ya maksimal ya sejak tanggal PIB. Nah namun bisa diperpanjang nih kalau misalnya memang ada permasalahan di instansi penerbitnya ya. Diperpanjang ya dengan jumlah kantor pastinya maksimal 30 lagi. Jadi maksimal 60 hari ya melalui perpanjangan. Setelah 60 hari ya nggak bisa karena kita anggap itu ditolak berarti. Itu aja. Oke. Nah, ini sanksinya Bapak Ibu ya. Tadi kan wajib 30 hari atau plus 30 hari lagi menyerahkan SPB plus SK fasilitas. Nah, sanksinya kalau dia nggak nyerahin atau ternyata ditolak gitu ya SK fasilitasnya atau lewat batas waktu. Nah, sanksinya adalah apabila PIB dan kewajiban bayar tidak dilakukan tepat waktu, ya, BM masuk dan PDRI ya tadi yang dijaminkan tadi itu dicairkan pasti kan pakai jaminan ya awalnya. Plus sanksi juga 10% dari BM masuk yang harus lunasi. Nah sekarang apabila permanfaatan fiskalnya ditolak nih, ya pasti ya dia harus bayar BM masuk PDRI. Plus bunga 2% per bulan. Ya. Nah, ini kalau ditolak jelas-jelas nih, berarti kan dia nggak berhak nih. Berarti kena bunga 2% per bulan dari biaya masuk dan cukai yang regulasi dihitung dari saat PIB yang awal, karena kan dia dianggap dia nggak memenuhi ketentuan tuh. Dia harusnya udah bayar dari awal sehingga ada bahasnya time value of money lah. Dan ini undang-undang ya ataupun PMK yang mengatur seperti itu. Jadi kena 2% per bulan dendanya seperti itu. Tapi kalau untuk biaya mas PDRI yang pokok ya itu pasti tetap harus full. Seperti Bapak Ibu. Itu mungkin Foruslah dan Rasending itu mungkin yang agak-agak rancu tuh sering. Ini sering di pilihan ganda tuh bisa sering keluar kalau saya lihat beberapa latihan soal ya. Silakan Bapak Ibu, kalau nggak ada saya lanjut. Oh Pak, mau tanya Pak. Pak siapa Pak? Pak Albert. Oh. Iya. Pak, berarti Foruslah itu kalau misalnya kan COVID ini kan ada pembebasan PPh 22 yang insentif itu. Berarti ketika perusahaan import gitu, dia dapat dari insentif COVID, dia harus mengajukan Foruslah lagi atau enggak Pak ya? Atau langsung ya Pak itu ya? Iya. Oke, makasih Pak. Siapa maaf tadi Pak? Ya, Pak Albert Pak. Oh Pak Albert, oke Pak Albert. Untuk insentif COVID itu banyak Pak. Ya, sekali lagi insentif COVID ini yang di PMK yang diterbitkan tahun 2020 banyak sekali ya. Jadi kalau itu kan biasanya udah dapat Pak SK-nya ya. SK apa namanya itu dari pajak itu namanya SKB-nya lah ya gitu ya. Iya.
pembebasan surat keterangan bebas dari pajak tuh dapat kan? Itu langsung Pak, langsung aja ngajuin PIB plus dilampirkan SKB itu selesai langsung. Itu udah PIB definitif Pak namanya. Jadi nggak perlu pakai Forislah lagi, itu. Nah, kalau Forislah Pak, contohnya karena Bapak udah bilang COVID ya, oke saya jelasin dikit terkait COVID. Nih Pak, benih ya, benih bibit ataupun vaksin yang kemarin tuh, ya, yang diimpor oleh banyak perusahaan ya, beberapa contoh yang paling besar lah Bio Farma lah kita sebut aja lah ya nggak apa-apa ya. Itu kan langsung keluar tuh, ya, karena harus segera distribusikan kan gitu ya oleh Bio Farma. Itu boleh tuh pakai bahkan rush handling itu cepat langsung keluar, ngajuin PIB ntar belakangan, gitu Pak. Atau zaman-zaman dulu Pak awal-awal COVID itu alkes segala macam kan semua harus keluar segera tuh ya. Wah itu udah pasti Pak pakai Forislah atau rush handling. Artinya gini Pak, kalau pakai rush handling, dia memang harus segera barangnya keluar, jaminan ya, baik bayar biaya masuk maupun enggak ya. Tapi kalau yang memang dapat skep fasilitas pembebasan, misalkan dia lagi diajukan nih skepnya, udah pasti pakai Forislah, dia cepat keluar barangnya dulu. Nanti skepnya diajukan belakangan, itu Pak. Tapi kalau untuk yang Bapak tadi yang insentif PPh 22 tadi yang SKB dari teman-teman pajak, itu langsung Pak, nggak perlu lagi pakai RH ataupun nggak perlu lagi pakai Forislah Pak, langsung PIB biasa dilampirkan dengan SKB tersebut, langsung bebas Pak biaya masuk PPh 22. Gitu Pak Jeffy. Oh iya, makasih Pak. Pak Abed ya, masih sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak Yusi izin bertanya Pak. Ya Pak Effendi silakan. Pak, dalam rush handling dan Forislah itu kan ada denda administrasi 10% dari BM. Kalau Ya, BM-nya 0 Pak? Nah, kita biasanya ngikut ke ketentuan umum Pak. Biasanya 5 juta Pak kenanya. Kalau BM 0, iya. Ada tuh di ketentuannya. Makasih Pak. Jadi mentang-mentang 0 terus bebas gitu. Itu buat efek jerah aja sih Pak, sebenarnya itu efek jerah biar teman-teman perusahaan patuh gitu aja. Oke, makasih Pak Effendi. Lanjut ya. Lanjut Pak. Sekarang pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Ya. Ada kalanya Bapak Ibu kondisi ini langsung kondisi ini. Kondisi TPS, kondisi pelabuhan itu kadang-kala tidak memungkinkan untuk ditimbun barang-barang tertentu atau juga pernah juga kongesti ataupun full gitu ya. Nah, itu peristiwa-peristiwa seperti itu bisa memungkinkan perusahaan mengajukan permohonan untuk timbun atau bongkar ya di luar kawasan pabean, di luar pelabuhan, di luar bandara, boleh silakan. Tapi ajukan dulu permohonan ke kepala kantor. Nanti kepala kantor langsung memberikan setujuan. Nah, langsung tuh dari pelabuhan ya, dari kapal tuh bisa langsung dibawa ke gudang Bapak atau gudang Bapak Ibu semua di perusahaan itu boleh silakan. Tapi harus sekali lagi dapat persetujuan dulu ya. Kalau enggak, bahaya. Kalau nggak ada persetujuan bea cukai, terus Bapak Ibu timbun di tempat lain, misalkan nih punya kapal sendiri ya, tiba-tiba, wah, pas kebetulan perusahaannya dekat-dekat laut, langsung aja lah mampir ke perusahaan itu nggak pakai pelabuhan, nah itu ketahuan bea cukai atau informasi kita tangkap, itu bisa pidana Bapak Ibu, bisa bahaya. Karena nimbun bongkar di luar kawasan pabean. Tapi kalau dengan izin bea cukai dengan alasan tadi saya sebutkan itu boleh ya, dan memang dimungkinkan secara bisnis proses yang lazim seperti itu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memang jenis barangnya memang nggak bisa ditimbun di pelabuhan atau di kawasan pabean, di pelabuhan atau bandara, itu boleh langsung ke perusahaan tersebut gitu ya. Alasan-alasannya pun juga banyak ya, ini selain tadi disebut itu nomor 4 itu kita kasih cek kosong ya tanda kutip ya buat kepala kantor, tapi harus dipertanggungjawabkan pasti. Si perusahaan ini kan kejadiannya macam-macam ya, nggak bisa kita prediksi apa aja, jadi kita boleh kasih itu. Oke, berikutnya pre-notification Bapak Ibu. Nah, pre-notification juga ini kemudahan ya Bapak Ibu buat perusahaan. Apa itu? Pemberitahuan pendahuluan, artinya si importir itu ngajuin di awal nih sebelum dilakukan pembongkaran gitu ya. Boleh. Jadi importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB sebelum BC11 atau manifest didaftarkan. Jadi
biasanya kan 112 ada nih, baru masukin PIB, data satu-satunya dimasukin gitu kan. Nah, ini karena memang butuh cepat, butuh segera, takut nanti prosesnya klinisnya agak lama, ya. Nah, dia pakai Preno di awal boleh. Nah, nanti setelah billing selesaiin ya kewajiban PPN. Nah, informasi nomor manifestnya tadi wajib diupdate langsung ya oleh importir ya, agar sistem CSA dapat proses lebih lanjut PIB-nya. Kalau udah billing diselesaikan. Namun ya untuk MITA dan AEO Bapak Ibu ya, kewajiban mengisi satu-satunya itu ya atau kode gudang TPS dilakukan boleh paling lama 1 minggu ya 7 hari sejak pengeluaran barang impor. Ini dimanjakan lagi nih MITA AEO ya. Silakan Bapak Ibu pakai MITA AEO. Mohon maaf Pak, ini slide-nya belum keganti Pak. Kenapa? Slide-nya belum keganti. Oh, Masih belum di ganti sanksi pelanggaran Forex Club ya. Oke, berarti sebentar. Di saya sih sudah sebenarnya. Ya apa ya? Ini udah? Masih? Oh, sudah Pak. Oke, siap. Sudah ya? Oke. Oke, tadi trend Sama, notification ya. Atau Bapak Ibu kalau slide-nya inilah kelemahannya online ya. Kita kadang-kadang ada kendala di jaringan, kendala di gadget, atau kendala di... Saya kebetulan kalau untuk ngajar nggak berani pakai gadget, saya pakai itu aja, saya pakai laptop yang lebih stabil. Kalau pakai handphone, udah assalam lah. Di saya, WiFi juga insya Allah full. Nah, ini kalau kendalanya di jaringan, saya nggak tahu di jaringan di mana. Bapak Ibu kalau nggak salah udah dikasih share bahannya yang oleh Mbak Tiwi ya kemarin ya. Nah itu bisa lihat juga ya. Jadi sambil double boleh gitu nggak apa-apa. Barangkali takut nanti biar nyambung gitu dengan apa yang saya ngomongin. Atau bisa memprediksi nih habis ini nih gitu. Karena ini ya boleh silakan. Kita lanjut ya. Ini yang ke-6 sampai 9 nih kelihatan Pak. Udah sekarang pengemas yang dipakai berulang-ulang atau returnable package ya. Returnable package ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya yang memang dia membutuhkan kemasan yang tidak sekali pakai karena barangnya biasanya perlu dilindungi, terus jenis pengemasan juga ini biasanya agak kokoh ya, agak kuat ya, contoh dari besi, baja itu banyak ya seperti itu. Ini boleh Bapak Ibu kita bolak-balik aja nggak apa, dan tidak kena biaya masuk tuh karena kan in out terus ya. Contoh kayak misalkan dulu pernah drum untuk zat cair kimia ya, itu drumnya terbuat dari bahan khusus ya, dari baja tertentu sehingga dia bisa melindungi ataupun tidak bocor segala macam lah. Itu boleh pakai bolak-balik gitu. Nah, dia harus ngajuin kepala kantor ya setiap awal kegiatan dan berlaku dalam periode setahun ya. Nanti dikasih kuota lah, misalkan total ada 1000 drum. Nanti dilihat nanti berapa in-outnya, yang outstandingnya jangan sampai nanti lebih gitu. Berikut nomor 7 adalah PIB berkala. Nah, PIB berkala ini, nah biasanya kan setiap transaksi PIB ya. Cuman karena perusahaan ini ada probis dia frekuensi impor ekspornya tinggi sekali ya, terutama impornya ya. Sering banget ya, hampir tiap hari misalkan ada 100 importasi. Nah ini boleh ya pakai PIB berkala. Jadi tidak kasihan juga kalau setiap ini rilis segala macam kan repot juga tuh perusahaan. Boleh pakai berkala. Contoh juga misalkan pakai si perusahaan ini pakai importasi melalui saluran pipa atau jaringan transmisi ya, cairan segala macam yang melalui pakai piping yang langsung menyambung di kawasan Pabean itu ada ya beberapa ya, di Tanjung Priok pun ada, di Merak juga banyak ya seperti itu, boleh pakai PIB berkala. Atau alasan lain ya dengan pertimbangan dirjen, artinya gini, kondisi-kondisi lain yang kita nggak bisa prediksi di kemarin ketika buat kebijakan itu bisa kita kasih ruang di sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada kondisi lain ajukan ke Bea Cukai, kita akan pertimbangkan untuk diberikan persetujuannya. Berikut truck loading nomor 8 ya. Yaitu tadi ya, bongkar barang langsung dari kapal ya atau syarat pengangkut ya ke alat angkut daratnya. Langsung masuk ke perusahaan itu boleh. Nah, ini biasanya terhadap perusahaan yang barang-barang impornya adalah berupa barang curah ya, beras, pupuk, gula segala. Karena kalau timbun kelamaan bisa
rusak tuh di pelabuhan kan gitu. Akhirnya langsung masuk ke truk-truknya. Beras boleh. Nah, terakhir nih ada pre-entry classification, pre-class ya. Ini pre-class juga, kemudahan juga buat kita, buat perusahaan dari kita ya, dari Bea Cukai, yaitu bisa diajukan penetapan klasifikasi barang ya, atau kode HS barang ya sebelum barang diimpor. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena tidak jarang kejadian bahwa perusahaan mengajukan kode HS 123 misalkan, gitu PIB, nantinya bersama PFPD berbeda, salah gitu kan. Ini bisa macam-macam kejadiannya, bisa sengaja atau nggak sengaja gitu, atau multitafsir juga bisa. Nah, untuk menghindari permasalahan tersebut, terutama buat barang-barang yang baru ya, yang belum pernah diimpor sebelumnya oleh perusahaan ya, dia bingung nih, ini pakai kode HS mana nih? Nah, dia bisa mengajukan di awal nih ke Bea Cukai ya, ke Direktorat Kepabeanan untuk ditetapkan HS-nya berapa. Biar nanti itulah yang akan dijadikan dasar untuk PIB barang tersebut. Itu.